Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Deva S. Nah guys, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu komentar di video saya yang membahas tentang perbandingan sarung-sarung sutra ya, semua merek dari merek Tamer sama BHS lah intinya ya. Di sana ada salah satu orang, mungkin subscriber saya seperti itu, berkomentar. Jadi katanya komentarnya seperti ini. Jadi untuk komentarnya kalian bisa saksikan sendiri juga di layar kaca kalian. Akan saya bantu bacakan ya, kurang lebihnya sih seperti ini. Perlu digarisbawahi katanya. Jadi yang sutra yang terkandung di dalam sarung tersebut itu minimal yang boleh dipakai oleh laki-laki itu cuman sutra 50% doang. Katanya sih seperti itu. Kenapa? Karena laki-laki itu haram memakai sutra. Nah, di sini saya akan klarifikasi ya. Jadi mohon didengarkan baik-baik. Maksudnya barangkali nanti kalian udah ngumpulin uang lama-lama gitu untuk meminang sarung kesayangan kalian ataupun sarung idaman kalian. Apalagi yang idaman kalian itu adalah sarung-sarung yang full sutra baik merek BHS ataupun merek yang lainnya. Nah, saya klarifikasi ya di sini. Jadi setahu saya, sepengetahuan saya selama bergelut di dunia sarung dan juga bergaul dengan orang-orang lingkungan pesantren, jadi yang sutra yang haram dipakai oleh laki-laki itu diantaranya punya karakter seperti ini ya. Jadi perlu saya jelaskan dulu sih sebenarnya. Maksudnya biar rinci lah gitu ya. Biar rinci untuk jawabannya ataupun penjelasannya. Jadi sutra yang diharamkan dipakai oleh laki-laki itu dalam bahasa kitab kuningnya itu adalah harir gitu kan. Jadi harir. Nah, harir itu di lugot ataupun diartikan, di lugot lah ya, itu lugotnya itu adalah sutra. Nah, di dalam kitab-kitab ataupun hadis-hadis memang harir ataupun sutra yang artinya itu haram dipakai oleh laki-laki. Nah, cuman ya itu haramnya itu mau berapa persen aja loh guys. Bukan hanya 50%, bahkan 1% pun yang namanya harir ataupun yang namanya sutra itu haram dipakai oleh laki-laki gitu ya. Dengan tanpa udur ataupun tanpa hajat. Hajatnya seperti apa? Seperti contoh untuk mengobati penyakit. Loh, kok bisa emang? Emang bisa loh guys ya. Jadi yang namanya sutra itu, yang namanya sutra yang diharamkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam kitab ataupun di dalam hadis, itu sutra dengan karakteristik seperti demikian. Jadi sutra-sutra yang haram itu katanya ya dijelaskan di dalam kitab kuningnya ya. Kalian buka saja, mungkin para penonton di sini ada yang lebih paham tentang sutra tersebut. Sutra yang dimaksud yang haram dipakai oleh laki-laki ya, itu baik 1%, 5%, 50%, bahkan 100%. Jadi kalau kalian punya penyakit kulit lah gitu intinya, jadi pakai saja pakaian sutra tersebut. Jadi nah, dengan sutra tersebut maka penyakit kulit kalian itu dijamin sembuh. Intinya sih seperti itu. Terus dulu juga di zaman perang ya, di zaman perang baginda Nabi Muhammad SAW itu banyak para sahabat memakai sutra dengan satu hajat. Ya, hajatnya itu apa? Jadi hajatnya itu yang pertama. Jadi sutra itu ternyata tahan benda tajam seperti pisau ataupun anak panah, pedang, dan juga yang lain hal. Begitu juga tahan api. Jadi kalau kena percikan api ataupun kena tusukan benda tajam seperti pisau ataupun pedang ataupun anak panah, itu tidak akan tembus ke badan si pemakai sutra tersebut. Makanya di dalam peristiwa perang tersebut itu laki-laki diperbolehkan karena demi sebuah kebutuhan yaitu perang. Nah, itu saking istimewanya sutra yang diharamkan oleh laki-laki. Itulah satu keistimewaan sutra yang diharamkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga di dalam kitab kuning. Nah, terus apa hubungannya dengan sutranya BHS kok tidak diharamkan? Jadi kalau saya sih ya mikirnya, kalau memang BHS itu sutranya sutra yang haram seperti yang tertera di dalam kitab ataupun di dalam Al-Quran dan juga hadis, ya kalian
lihat sajalah ya. Jadi ternyata kalau kalian paham ataupun kalian mainnya itu agak jauh lah gitunya. Maksudnya jauh itu kalian itu main jangan di rumah terus ataupun di apa namanya, di tetangga sebelah, jangan kayak gitulah ya. Coba deh kalian main ke tempat-tempatnya perkumpulan para ulama, para kiai-kiai besar gitu kan. Mereka itu suka banget ataupun hampir rata-rata punya BHS Sutra ataupun sarung sutra yang full, bukan hanya 50% loh guys ya, tetapi dengan merek selain daripada BHS. Jadi kalau itu disebut haram, masa dipakai sama kiai gitulah guys ya. Intinya sih seperti itu, mudahnya lah ya. Cuman di sini saya perlu jelaskan. Jadi sarung sutra di Indonesia yang dibuat mau merek apapun, terutama merek yang sudah legend seperti merek BHS, itu bukan sutra ataupun terbuat dari sutra yang diharamkan di dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab Al-Quran ataupun kitab kuning lainnya. Kenapa? Karena ya sutranya sarung lokal ataupun sarung BHS, sarung Tamer, Kamer, dan merek lainnya itu berbeda sekali loh guys dengan karakteristiknya ya. Jadi karakteristiknya itu berbeda dengan sutra yang diharamkan di dalam kitab Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab kuning. Kenapa? Karena coba saja kalau kalian di rumah punya BHS Sutra ataupun sarung sutra merek lainnya, itu kena puntung rokok itu ya, percikan api puntung rokok, bolong apa enggak? Ataupun kalau memang perlu bukti, kalian coba ya, coba ambil pisau terus tusuk itu si sarung sutra kalian, mau merek apapun terserah, itu sobek apa tidak. Kalau masih sobek berarti itu bukan terbuat dari sutra yang diharamkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab hadis, dan juga di dalam kitab kuning. Seperti itu. Jadi kesimpulannya mohon maaf untuk yang komentar di video saya tentang tidak dibolehkannya laki-laki memakai sarung sutra gitu ya. Intinya ya sutra yang mana dulu perlu digarisbawahi ya. Jadi sutra yang haram itu mempunyai karakteristik tidak kena apa, misalnya tahan percikan api, tahan juga senjata tajam seperti pisau, pedang, anak panah, dan juga yang lainnya. Intinya mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat, bisa mencerahkan bagi kalian khususnya para pecinta sarung-sarung sutra lokal ya. Saya akhiri video ini, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.